We are going to discuss about the specific energy in open channel, especially later we are going to calculate the critical depth and then the normal depth and then the correlation between depth and energy in a channel. As for next week, this material, week 7, we are going to finish it in 2 meetings. And then next week, you already have to have the midterm exam. So please prepare yourself. If you have anything to ask about previous material that you still don't understand, you can just message me. Okay, so our discussion mainly about critical flow this afternoon. Critical flow atau biasa kita sebut aliran kritis di saluran. I have mentioned about critical flow several meetings ago. Jadi everything we discuss is related ya. Jadi apa-apa yang kita diskusikan itu related. Saya akan sangat menyayangkan kalau materi kemarin sudah lupa sekarang gitu ya. So please keep it in your mind. Jadi saat ini kita akan membahas tentang aliran kritis dan nanti kalian akhirnya ketemu, oh ini maksudnya bilangan number yang fourth number that we discussed several meetings ago. So I will introduce you to a term of specific energy in a channel. So this specific energy term parameter is coined by I don't even know how to pronounce that name, Bachmetov, in 1912. So it's already a very old equation actually, and this equation supposed to help us to apply Bernoulli equation in a channel. Jadi ini adalah persamaan Bernoulli. Ini menyatakan apa? Total energy or static energy in a channel, in a point in a channel. Ini adalah energi static or total in a point of a channel. Jadi kalau ada satu titik di sebuah saluran, total energinya apa? Dihitung berdasarkan rumus Bernoulli. This is Bernoulli equation. Please don't forget. Kemudian we are now introduced to another term of energy called specific energy. The head energy measured from channel's bottom. Jadi energinya hanya diukur dari dasar saluran saja. This is the specific energy. So we lost this part. Kalau Bernoulli itu total energi diukur mulai dari posisi salurannya, artinya bottom of channel, elevation of the bottom of channel is considered. Jadi energi berdasarkan posisi juga di atau potential energi ya, in this case itu diperhatikan. Kemudian kedalaman air atau sebenarnya adalah hydrostatic pressure, but in terms of open channel it equal to the depth of the water and then the velocity head. This is the Bernoulli equation to calculate total energy or static energy. And then we have a term of specific energy which we eliminate this part. It means that the energy calculated from the bottom of the channel. We have specific energy. Okay. Jadi specific energy adalah energi ini plus ini saja. Kemudian alpha ini masih ingat? Do you still remember this alpha is what? This coefficient is related to what? Masih ingat alpha ini related to what? We don't
we don't necessarily write this because most of the time we use 1 as the coefficient. Jadi ini harusnya ada alfanya, tetapi seringkali kita tidak lihat di persamaan-persamaan kita di sini karena most of the time we use 1 as the coefficient. Masih ingat koefisien ini terkait apa? This is velocity head, right? Do you still remember the velocity in our channel? Is it only one value? Kalau kita punya saluran, kecepatan ke sana, aliran ke sana, itu kecepatannya berapa? Itu sebenarnya kecepatan apa? Ini yang kita ambil itu sebenarnya kecepatan apa? Kecepatan rata-rata. Yes, we take the average velocity when actually the velocity is distributed. Ada bagian yang kecepatannya kecil, ada bagian yang kecepatannya besar, sehingga alfa ini adalah sebenarnya faktor koreksi terhadap kecepatan, gitu ya. Tetapi kita sering tidak menggunakan atau tidak kita tidak tuliskan karena kita tulis satu saja. Okay, so anyway, that's the specific energy. Okay, we have Bernoulli for static energy or total energy, and we have specific energy. Total, and then we have specific. Sorry, ma'am. Yes. Teman saya Putri tadi masih di waiting tuh. Okay. Now, why is it important for us to have this value, ya? Kenapa ini akhirnya kita penting nilai energi spesifik ini, karena desain-desain channel kita, perhitungan energinya itu akan lebih didasari pada specific energy rather than the total energy, ya. Jadi nanti untuk perhitungan energi itu lebih banyak untuk desainnya lebih banyak dihitung dari sebagai specific energy daripada total energy. So we break down this specific energy. Okay, keep in mind that for now we assume that the channel is rectangular. Okay, rumus-rumus berikut itu diturunkan dengan asumsi bahwa channelnya adalah rectangular. And then the uniform velocity or the alpha is 1. Okay. And then the channel width is 3 here. And then the discharge or flow rate still G. Now we have another term called debit satuan. This is flow rate or charge or debit, ya. Tapi kemudian we have Q, small cap Q, which is debit satuan, sebenarnya adalah Q per B. Jadi debit per unit lebar saluran. Okay, width. Ada parameter Q kecil, yaitu debit per unit lebar saluran. Nah, ini akan banyak kita pakai untuk menurunkan rumus yang akan kita pakai di specific energy discussion. Okay, ingat, kita punya debit, kemudian di sini kita punya debit satuan. Debit satuan adalah debit dibagi lebar saluran. Flow rate or discharge per unit of width of the channel. Oke, seperti itu. Sehingga kalau Q sama dengan V kali A, itu V kecepatan, kemudian A ini adalah B kali H itu, kemudian kalau kita punya Q yang itu adalah Q per B, itu, maka rumus ini V itu adalah sama dengan ini debit satuan dibagi kedalaman. Ya, ini di otak-atik dengan persamaan debit ini saja, kemudian kita dapat persamaan ini. Nah, persamaan, so the equation of specific energy, we replace the parameter in the specific energy using debit satuan.
debit satuan dimasukkan, and then we have this equation or this. Simplify the equation, we will have this correlation, which means that specific energy times height square minus height cubic is constant. Jadi dari penurunan rumus tadi, dengan memasukkan parameter debit satuan, kita mendapatkan hubungan antara, we only have two variable. Here energy, here is the depth of the water. Oke, jadi dengan menurunkan persamaan, dengan menurunkan persamaan ini kita mendapatkan hubungan energi dan kedalaman saja. Jadi tidak ada variabel-variabel lain. Artinya kita bisa langsung mengkorelasikan antara energi di saluran itu dengan kedalaman di saluran itu. Oke, jadi kenapa akhirnya penting untuk kita mempunyai parameter yang namanya spesifik energi ini, sehingga kita bisa menurunkan sekali lagi hubungan langsung antara kedalaman air dengan energi di titik itu. Hubungannya adalah persamaan ini. Oke, bear with me. Jadi kita agak konsep gitu, tapi ini penting. Mohon disimak. Nah, ini kan persamaan kubik ya jadinya ya. This is a cubic equation ya. Kita punya persamaan linear, kemudian kita punya persamaan kuadratik, dan kebetulan di sini ada punya persamaan kubik. If we draw this into a curve, we will get this curve, this one. Kurva ini. Kurva ini itu adalah hubungan antara energi and the depth of water. Karena persamaan kuadratik, maka dia punya 3 akar persamaan. Ada 3 solusi. Jadi kalau ini diturunkan dan dicari solusinya, ada H1, H2, dan H3. Tetapi salah satu H-nya ini pasti negatif. Don't use it. It means that we actually have two solution of depth of water in terms of energy. Ya. Kalau ini jadi di satu titik, ini kan grafiknya ya. Di satu titik energi itu kita akan punya 3 kedalaman. Kedalaman pertama, kedalaman kedua, kedalaman ketiga atau 1, 2, 3. Tapi salah satu ini pasti negatif. Jadi this is not our concern. So we have two depth. Nah, seperti itu ya. Kita punya 3 akar persamaan. Kemudian, ini nanti selanjutnya di sini, kalau hubungan dari persamaannya tadi ini kan ya, the correlation between this parameter, this curve is only for one certain Q, debit satuan. Jadi kurva ini hanya untuk satu debit satuan. Jadi misalnya saya punya Q1 gitu dengan lebar saluran tertentu, kemudian kita punya Q gitu. Nah, saluran dengan debit satuan seperti ini, hubungan antara energi dan H-nya itu seperti ini. Misalnya ini Q1. Bagaimana kalau kita punya Q yang berbeda? Q kita yang berbeda misalnya. Ya ada ke kurva lagi gitu, ada kurva lagi tapi bentuknya akan sama. Seperti ini. Kurva Q-nya berbeda lagi ya, bisa jadi di sini atau di sini dan seterusnya. Artinya satu kurva itu, this curve is a correlation between energy and the depth for a certain Q. Ya, gitu. Jadi kalau nanti ada Q yang lain ya kurvanya sama, tetapi kurvanya mirip bentuknya, tapi posisinya akan geser ke kanan kiri gitu, tergantung besarnya Q-nya. Seperti itu ya. So for this is the correlation for the same Q. It means by the same Q is one curve.
Oke, kalau dilihat dari satu kurva ini saja, same Q, if the velocity is decreased, the velocity will decrease when the h is increased. Kecepatan akan turun jika kedalaman naik. Kita lihat ya. Jika kedalamannya ini naik, maka kecepatannya akan turun karena sehingga velocity head juga turun. Di sini ya. Here. Velocity QH. When we have increased h, saya hilangkan dulu. This correlation. When we have the increased h, it means that the velocity will decrease. It means that it will decrease the velocity head. V kuadrat per 2G-nya akhirnya turun juga karena hanya naik. Pembaginya itu denominatornya naik. And vice versa, dan juga kebalikannya. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa akan ada 3 roots, H1, H2, H3 is not our concern because it's negative. This depth called alternate depth. Alternate depth. Okay. In a certain condition, H1 is equal to H2. H1 dan H2 sama, yaitu di titik ini. Kalau kita punya kurva ini, di semua titik, solusi dari ini kan persamaan ini ya, persamaan ini ya. Ini adalah EH2 min EH min H. H3 sama dengan konstan. Ini itu kan pasti punya 3 H1, H2, H3. Nah, ini selalu di titik ini misalnya ya, akan ada 3 solusi juga. H1, H2, kemudian H3 di sini. H3 tidak kita ini. Tetapi ada satu titik, there is one certain point in this curve that only have one solution of depth. Hanya punya satu titik solusi, hanya itu ya H1 sama dengan H2. Nah, pada titik inilah disebut hanya itu critical depth. Oke, mulai bisa ini ya. Kenapa saya berpanjang-panjang di sini? Karena kita membahas hubungan antara energi dan kedalaman. Nanti ada satu titik di mana akar persamaan ini hanya satu nilai, yaitu di titik ini, dan itulah kedalaman kritis kita. Okay, that is our critical depth. During that time, the flow, we will call it critical flow. Okay, this is critical flow. This is critical depth. The flow with this depth, we call it critical flow. Ini adalah kedalaman kritis. Aliran dengan kedalaman kritis, kita bilang aliran kritis. Okay. Nah, kedalaman yang lebih besar dari kedalaman kritis, jika kalau kedalaman kritisnya di sini gitu ya, kalau alirannya itu lebih dari ini, di atas ini gitu, berarti dia adalah aliran subcritical. If lower than this, it means supercritical flow. Oke. Nah, inilah kalau secara matematis gambaran aliran kritis itu apa yang dimaksudkan. Kalau di previously critical flow is when. Kalau yang kemarin itu kita definisikan aliran kritis itu ketika apa? Aliran kritis or critical flow is when. When do we get a critical flow? Dari number itu, number apa tadi? Saat Froude numbernya sama dengan 1. Yes, Froude number is
equal to 1, we have critical flow. Here, when we have the value of akar persamaan ini adalah 1 nilai, itu adalah aliran kritis. Kalau di kurva, kalau kalian punya kurva, biasanya ujung minimum atau ujung maksimum itu kalian dapatkan dari apa? Kalau kalian belajar matematika, kalian punya kurva gitu ya, nilai maksimum atau nilai minimum dari kurva itu kalian dapatkan dengan bagaimana? Kalian punya kurva dengan fungsi X gitulah ya. Nah, nilai maksimum atau minimum kurva fungsi X itu kalian bisa dapatkan dengan cara apa? Kalau di matematika. Masih ingat? Kalau punya kurva, nilai maksimum dan minimum itu ketika apa? Ketika misalnya saya turunkan, masih ingat nilai maksimum atau minimum ketika ini equal to? Lupa. Min B/2A, Mem. Kenapa? Maksudnya itu maksimum ketika apa? Oh. Ketika turunannya. Jadi kalau kita punya, biasanya kalau tidak salah, kalian yang lebih dekat dengan mata kuliah matematika ya, sebuah kurva itu nilai maksimum dan nilai minimum biasanya itu kalian dapatkan dengan turunannya adalah equal to 0. Betul. Turunan dari persamaan itu equal 0 itu adalah nilai maksimum atau minimum dari kurva itu, tergantung ininya ya, tergantung posisi kurvanya. Sama seperti ini. Nanti kita akan lihat bagaimana hubungan dari critical flow di sini, hasil akar persamaannya hanya 1 atau fruit number equal to 1 is critical flow. Oke, sebelum saya lanjutkan, tarik nafas dulu. Jadi, seperti itu. Kita punya hubungan antara, saya ulangi, persamaan energi kita di aliran energy equation in our channel, in open channel, usually governed by Bernoulli equation. Samaan energi di saluran terbuka kita biasanya kita pakai Bernoulli equation. In this afternoon, I introduce you with a specific energy, which is we eliminate one constituent from Bernoulli equation, which is the elevation of the bottom, because specific energy only calculate energy from the bottom of the channel. Okay. Now, from this equation, from this specific energy equation, we can derive a correlation between energy and depth. This is the equation. Okay. When we draw this equation, the curve look like this. The curve looks like this. Kurva cubic. This curve and then this curve. Yang bawah ini juga termasuk ya. But we don't concern about the curve below in the negative quadrant. Kita tidak concern dengan ini karena gak mungkin kedalaman kita negatif. Okay? Jadi kita hanya concern terhadap kurva yang ada di kuadran positif. Nah, kurva di kuadran positif ini sendiri bentuknya seperti ini. Sehingga apa? Sehingga di setiap satu titik energi itu pasti ada dua nilai kedalaman. Tetapi ada satu titik di mana solusi atau di energi ini hanya ada satu kedalaman, dan inilah yang disebut dengan critical depth. If Q increase, then E will increase a certain age. Okay, jadi I've mentioned earlier that this is only for 1 Q.
if we have another Q, say here, then we have another curve. Different Q, we will have another curve. I think I have the curve here. Okay, here, this one. See? This is Q1, Q, and then Q2, and then we have a bigger Q in that direction. Jadi ini Q1, Q2, ke sana membesar Q-nya ya. Jadi semakin ke sana itu semakin besar Q-nya, semakin jauh dari ini asimptotnya ya. Asimptotnya adalah sumbu ini, sumbu H sama dengan E, ini sumbu H sama dengan E ya. Jadi kurva ini tuh punya asimptot di H sama dengan E dan ini sumbu X atau energi. Artinya apa? Artinya kurva ini tidak akan pernah beririsan dengan ini dan ini, asimptot ini ya. Nah, semakin besar Q kita, semakin jauh dia dari asimptotnya posisinya. Nah, di sini kita lihat it is mentioned here that if Q is increased in that direction, then E will increase over certain age. Jadi ini dibalik. Kalau saya punya H tertentu, hanya anggaplah di sini gitu, age, depth. For the same age, the bigger the Q, the bigger the energy. You see here, right? This is for Q1, Q, and Q2. For the same height, the bigger the Q, the bigger the energy. Okay. Now, here is itu tadi konsep-konsepnya. Kemudian ini adalah penurunan rumus-rumus. Remember, we and so on. Okay, we came to a very handy equation. Setelah diturunkan. Ini ya tadi yang saya disebutkan ya. E minimum terjadi ketika kurva tadi kita turunkan sama dengan 0 itu E minimum. Itu saya tanya tadi yang ini. Nilai maksimum dan minimum biasanya kita dapatkan dari penurunan persamaan kurva itu sama dengan 0. Sama di sini karena ini adalah kurva E, kurva persamaan energi. Nah, penurunan persamaan kurva ini sama dengan 0 itu itulah kapan terjadinya energi minimum. Ketika persamaan tadi diturunkan sama dengan 0, maka energi minimum kita capai di sana. Pada saat ini tadi apa? Hanya critical flow-nya kita sebut critical flow. Ya, nanti ini akan kita temui. Tetapi intinya dari sini kita turunkan, kemudian kita mendapatkan persamaan ini. This equation is very handy. You see here, V kuadrat per 2G itu biasanya kalian menyebutnya apa? Ini energi bukan? Iya. Energi. Biasanya energi karena kecepatan. Kita sebut velocity head. Nah ini yang akan menurut saya this is amazing that V kuadrat per 2G energi karena kecepatan itu sama dengan D kedalaman hidrolik dibagi 2. Jadi energi di titik itu, itu bisa kita lihat dengan kedalaman hidrolik, setengah dari kedalaman hidrolik. Setengah dari kedalaman hidrolik itu adalah energi di titik itu. The velocity head in that point. Okay. See, energy is half of hydraulic depth. Kedalaman hidrolis. Kalau jari-jari hidrolis rumusnya apa? A per P. A per P. Kalau kedalaman hidrolis rumusnya apa? A per T. A per T ya. T. Kalau itu saluran yang kotak, ya B sama dengan T. Biasanya kan gitu ya. Kalau saluran ini apa? Ini B, ini T. Trapezoidal ya T-nya beda. Gitu. Jadi ini
energy is half of the hydraulic depth. Nanti apa hubungannya dengan flow number? Ini ya. Kita lihat. So, from those stories I tell you, from the cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, what it means by critical depth is the depth where specific energy is minimum. Jadi dE per dH sama dengan 0, itu energinya minimum. Nah, H di sini adalah energi minimum, H-nya di sini adalah H critical. Oke. Ini kesimpulan tadi. Nah, ketika saluran di dalam saluran, when in our channel the depth of the water is critical, our flow has a very specific characteristic. Pertama, this is the critical characteristic, the critical flow characteristic in rectangular channel. Rumus ini akhirnya berlaku. Oke. Dengan penurunan tadi, ini ya, berlaku rumus ini. When energy is minimum, the critical depth, we reach critical depth. The critical depth is rumus dari untuk mencari critical depth itu ini, ininya, apa rumusnya? Ini tadi apa? Ini tadi adalah Q per B. Ingat, ini rectangular channel. Kita bicara rectangular channel. Kecepatan pada saat kecepatan kritis, ini. VC, hubungannya ini tadi ya. Jadi energi velocity head is half of the critical depth. Oke. Jadi pada saat aliran di channel kita itu kritis, berlaku rumus-rumus ini berdasarkan penurunan tadi. Head kecepatan pada aliran kritis sama dengan setengah kedalaman kritis. Yeah. Now from this, you see why the fourth number is equal to 1 for critical flow. Jadi kenapa kemarin itu kita mendefinisikan fourth number equal to 1 is critical is based on this. Jadi baru penjelasannya baru kita dapat sekarang di sini. Oke. Fourth number equal to 1 is critical, is derived from the equation of correlation between energy and depth. Itu. Jadi sekarang mulai kelihatan kenapa fourth number sama dengan 1 itu alirannya kritis. Karena berdasarkan ini. Nanti silahkan go through this slide, atau if you are interested in the complete derivation of the equation, kalau tertarik dan penasaran dengan penurunan persamaan lengkapnya, I check in Wikipedia, they have, dari Wikipedia lengkap, kalian cek saja ini correlation between energy and energy height curve in open channel. Nah ini kurang lebih begitu keywordnya. Nanti di Wikipedia akan muncul, ternyata lengkap sekali penurunan rumusnya. If you are interested in the complete derivation of the equation. Okay, we have another one is specific flow rate, debit specific. Kalau debit satuan tadi Q adalah Q per B. Itu ya, yang dimaksud debit spesifik ini tadi. Hubungannya seperti ini. Kalau tadi adalah hubungan antara E dan H, di otak-atik saja kita dapat hubungan Q dan E. Kurvanya. Q
Q disebut debit satuan atau spesifik discharge. Itu untuk rectangular, and then we have different kind of channel. This is non-rectangular. Kalau non-rectangular, persamaannya beda. Persamaan di rectangular tadi disesuaikan lagi untuk channel yang non-rectangular. Non-rectangular use this correlation. We will see it in example, I think. Okay, we are going to discuss the example. Okay, itu tadi pembahasan tentang aliran kritis. That was the discussion of critical flow. Let me resume. Critical flow occur when the energy is minimum. Itu saja. Ketika energi minimum di sebuah saluran, maka kedalaman alirannya pada saat itu adalah kita sebut kedalaman kritis, dan alirannya kita sebut aliran kritis. When the energy is minimum at a point of channel, the height or the depth of water at that point will be critical depth, and the flow will be called the critical flow. Again, actually, most of the time we will apply the final form of the formula. Jadi lagi-lagi sebenarnya kita seringkali hanya menggunakan bentuk akhir dari persamaannya. Jadi kita tidak perlu menurunkan satu persatu, tetapi I think it is important for us just to generally, briefly, or not too detailed, but to overview the derivation of the equation, how we come up with that equation, how we end up with that equation. Jadi kita seringkali hanya memakai bentuk akhir dari persamaan, tetapi sebagai karena untuk mendasari pemahaman kita, tidak ada salahnya kita secara general saja, tidak detail, memahami bagaimana penurunan soal itu, penurunan persamaan itu, khususnya di prinsip-prinsipnya saja, prinsip dan asumsi-asumsinya. Secara matematisnya bisa dicek nanti, matematisnya cukup panjang, tapi setidaknya prinsip atau konsep penurunan rumusnya kita harus membaca. I give you an example of a problem. I keep the Indonesian version of the problem, probably will help you to understand. Jadi dulu memang PowerPoint-nya dalam bahasa Indonesia, saya terjemahkan ke bahasa Inggris specifically for this class, but at some part I keep the bahasa Indonesia version, hopefully to help you to understand. Okay, in this example, we have a channel, rectangular channel. So we have a channel Q is 25 meter cubic per second. The Manning equation is 0.2. The slope is 0.005. Now, the question is, we are required to calculate the width of the channel if the flow is critical. So we have channel yang kita ketahui, pokoknya kita punya saluran, kemudian ada sejumlah aliran dengan debit 25 meter kubik per second mengalir, itu slope-nya sekian, koefisien Manning-nya sekian, berapa kira-kira lebar dari saluran. Okay, this is P. See, Q is specific flow rate, debit spesifik atau debit satuan. Itu adalah debit dibagi lebar. We have the flow rate is 25.
The B is the one in question. The critical depth for the rectangular, okay, critical depth for rectangular channel here. Critical depth of rectangular is this. Critical depth is the cubic root of specific flow rate square divided with the gravity. Langsung saja dimasukkan sehingga didapatkan persamaan yang masih ada faktor B-nya. Oke. Kemudian masih variabel maksud saya. Jadi ada variabel AC dan we have critical depth with its still function of B. Jadi belum ada solusinya. B-nya masih unknown. Kemudian kita gabungkan dengan rumus Manning. We have Manning equation. Okay. This is basically from Q sama dengan P kali A. Okay. V-nya berarti Q per A. This is the flow rate. Remember, the flow rate is 25 here. The flow rate is 25, and then the area is of course the width of the channel times the depth of the water. The depth of the water in this case is the critical depth. Jadi ini. Kemudian ini N-nya, this is this one, and then slope. We rearrange this and then come up with the very quite complicated equation. Jadi setelah ini tadi disubstitusi dan seterusnya, kita we end up with the final form of the equation like this. Untuk persamaan-persamaan yang complicated seperti ini, cara yang paling mudah ya dengan trial error. Saya pikir kalian juga sudah you are quite well trained in mathematics. Matematika atau kalkulus? Semester 1-2 nama mata kuliahnya apa? Matematika 1-2 atau kalkulus 1-2 atau apa? Matematika 1-2. Matematika ya? Oke. Oke, matematika artinya persamaan-persamaan seperti ini pasti juga sudah di review di sana atau di SMA. So the easiest way to solve this kind of equation is by trial and error. Say you biasanya kan dimasukkan saja nilai sembarang, misalnya B sama dengan 1 kasarnya. Kemudian diambil masih belum, kemudian B sama dengan 10 misalnya. Ternyata di antara itu ya, akhirnya dipersempit gitu, sampai akhirnya mendapatkan nilai yang didekati gitu ya, pokoknya didekati gitu sampai akhirnya mendapatkan nilai yang terdekat menjadi solusi. Okay, in this calculation we don't show the trial and error process, but finally we get the value of B that satisfy this equation is 12.10 meter. Jadi kita tidak tunjukkan proses trial errornya, tetapi setelah proses trial error we get the B value that satisfy this yang memenuhi persamaan ini adalah 12,10 meter. Okay. Jadi seperti itu, kemudian didapatkan kedalaman kritisnya sedalam 0,76 meter, sehingga salurannya adalah kedalaman air pada saat kritis 0,76 meter. B-nya ini, kalau kita ingin, artinya begini, terjemahnya begini, kalau saya mau mengalirkan air sebesar 25 meter kubik per second dengan saluran yang mempunyai slope 0,05 dan kekasaran 0,02, maka saya harus membangun saluran selebar 12,10. Kalau saya ingin kedalamannya kritis.
Kedalaman kritis apa artinya tadi? Energi di situ minimum. Itu terjemahannya di ini ya, dalam desain nanti. Kenapa kok kita harus menghitung-hitung gini. Oke, itu cara solusinya. Lagi-lagi sebenarnya konsepnya sederhana, tapi mungkin nanti konsepnya sederhana. Di balik itu ada yang perlu dipahami, tetapi once we got the final formula, sebenarnya tinggal pakai saja. Oke, sederhana tinggal pakai, tetapi kemudian secara matematis persamaannya harus diselesaikan. Ada yang matematisnya mungkin nanti tidak perlu complicated, ada yang in some cases you will end up with a quite complicated formula that need trial and error to solve. Okay. Tapi sebenarnya penyelesaian persamaan saluran itu seringkali trial dan error karena B dan H-nya tidak diketahui. Itu pasti sering B dan H tidak diketahui. Seperti tugas-tugas kemarin itu juga B dan H tidak diketahui, jadi seringkali harus trial dan error. Okay, we have the second example here. Aliran mempunyai kedalaman 5 meter. Oke. Kedalaman subkritis itu artinya kedalamannya lebih besar atau lebih kecil dari kritis. Kan ini subkritis. Kita punya critical, punya subcritical, punya supercritical tadi di grafik tadi ya. Kalau subkritis itu hanya itu sebenarnya lebih besar atau lebih kecil dari subkritis tadi. Ada yang masih ingat? Ini kalau posisi H di sini kritikal. Kalau lebih besar dari kritikal ini subkritis atau superkritis, kalau lebih kecil ini subkritis atau superkritis. Ada yang masih ingat yang saya sampaikan beberapa menit yang lalu? Lebih besar subkritikal, kalau lebih kecil superkritikal. Yes. So, in this example, we got the case that we have a channel. The height is 5 meter, the depth is 5 meter, and this is deeper or higher than the critical, and the width is 10 meter. We have the Manning equation 0.015 here, and the slope is 1 to 1000. Nah, pertanyaannya sekarang ini dibalik. Karena ini superkritikal, artinya kedalamannya kan terlalu dalam untuk menjadi saluran kritis, aliran kritis. Artinya ini kedalamannya harus dikurangi supaya aliran kritis. Artinya apa? Kita harus melakukan peninggian saluran. Jadi ini saluran pertamanya seperti ini ya. Oke. Okay. The depth is 5 meter. We want to increase the kedalaman, menaikkan bottom of channel supaya mengurangi kedalaman air sehingga kedalaman kritis dicapai. Jadi dipasang sesuatu di sini supaya kedalaman kritis dicapai. Nah, pertanyaannya adalah berapa ini harus dinaikkan supaya kita mencapai kedalaman kritis. Oke. Langkah pertama, karena ini ternyata tidak diketahui debitnya, yang pertama yang dihitung debitnya. Dihitung debitnya, didapatkan debitnya. Oke, and then the next step is to specific energy. Specific energy tadi adalah kedalaman dikali. Sebenarnya kan V kuadrat per 2G ya, tapi ini ditulis dalam bentuk Q-nya.
persamaannya dalam bentuk Q-nya. Karena Q-nya tadi sudah diketahui, ini dan seterusnya. Kemudian didapat bahwa energi di sini adalah 5,77. Artinya apa? Sini 5, total energinya 5,77. Jadi ini aspek ininya saja, velocity head-nya saja, ini adalah V kuadrat per 2G 0,77. Sampai di sini bisa dipahami ya? Energi spesifik itu adalah energi yang dihitung dari bottom, itu adalah energi spesifik ya, adalah kedalaman kali E ditambah V kuadrat per 2G. Cuman in this case V kuadrat per 2G ditulis dalam bentuk in terms of Q. Q kan Q kuadrat. Ya, ini kan V kuadrat. V kuadrat sama dengan Q kuadrat per A kuadrat. Kalau V kuadrat per 2G jadinya seperti ini. Itu saja. Kemudian didapatkan energi spesifiknya itu ada 5,77. Energi spesifik tadi, the constitute of energy specific energy constitute of the depth and then the velocity head. Dapatkan 5,77. Ya ini velocity head-nya ini adalah 5,77. Okay, and then we have to calculate the critical depth. Jadi critical depth-nya sebenarnya berapa? Kalau subcriticalnya tadi adalah 5, critical depth-nya adalah 3, akar pangkat 3 dari Q kuadrat per G. Didapatkan critical depth-nya itu adalah 3,37. Oke, 3,37. Kemudian tadi masih ingat ini apa? Pada saat kritis energi itu kan 3/2 dari A kritis atau sebaliknya tadi ya. Ya. Ya, 2/3. Energi sama dengan 3/2 H kritis. Ya. Artinya ini itu dari sini. Akhirnya pada saat H kritis, energi minimumnya itu harusnya adalah sekian. Oke. Artinya, kalau ini total 5,07, saya mau energi minimum di titik ini adalah 5,06. Berarti saya harus meninggikan ini sebesar ini dikurangi ini. Gitu. Sehingga di sini didapatkan saluran harus ditinggikan sebesar 0,71 meter. Oke, sudah 2 soal dulu. Ada yang perlu saya ulangi, ada yang perlu ditanyakan, ada yang belum jelas. Atau belum ini ya, saya pikir mungkin akan sulit kalau belum mencoba sendiri. Jadi, at the end of this class, I will give you several I will give you assignments consist of several questions. Minggu ini saya beri PR yang agak banyak karena kita hanya less than 2 weeks from from midterm. Karena kita kurang dari 2 minggu dari ETS midterm exam. So I will give you quite a lot of assignment by the end of this class. So I hope we can finish this sooner, and then you can just go with yourself and finish or start to work on the assignment I will give you. Gitu. Tugas saya selalu mudah, tidak akan kemana-mana, tidak
sejalan dengan materi yang saya berikan dan seringkali hanya rindu karena sebenarnya tidak sulit asal kalian latihan. Kalau tidak latihan itu sebenarnya kalian paham dan bisa mengerjakan, tetapi mengerjakannya akan lambat sehingga soal yang bisa dikerjakan menjadi tidak cukup waktu mengerjakannya. Padahal bisa. Jadi saya harap kalian banyak latihan supaya selain bisa tapi juga cepat. Karena tuntutan kita itu ya, selain bisa juga cepat. Okay, now let's go to another. Okay. This one also not that complicated. We have a river, rectangular still. The width is 40 meter and the depth of water is 4 meter. The discharge is 500 meter cubic per second, and then Manning coefficient of friction is 0.017. The question is, if I have this river with the depth of water 4 meter, is it critical, subcritical, or supercritical flow that occur? Jadi kalau debit air saya sebesar 300 meter kubik per second ini mengalir di saluran selebar 40 meter, kalau kedalaman airnya 4 meter, berarti aliran yang terjadi itu apakah aliran kritis, subkritis, atau superkritis? Itu bisa kita selidiki. Caranya ya langsung saja dicari kedalaman kritisnya. Kedalaman kritis langsung bisa dicari dengan rumus ini tadi Q per Q kuadrat per Q akar pangkat 3 dari. Ternyata didapatkan bahwa kedalaman kritis itu hanya 2,52 meter. Jadi kalau tinggi airnya adalah 4 meter, artinya pada saat itu alirannya sedang apa? Sedang subkritis, kritis, atau superkritis? Critical, kalau kedalamannya lebih dari critical namanya subcritical, supercritical. Ada di sini sebenarnya, cuman I just want to make sure that you menyimak apa yang saya sampaikan ya. Oke, jadi itu disimpulkan bahwa alirannya subkritis, karena kalau kritis itu maka dia 2,5, karena 4 lebih besar dari 2,5 jadi subkritikal alirannya. Hitung kelandaian untuk kedalaman normal 4 meter sehingga alirannya seragam. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah slope-nya. Slope-nya sebenarnya ini hanya penurunan penggabungan antara rumus kritikal dengan Manning, lagi-lagi Manning, karena S yang kita cari ya. Itu S didapatkan, ini kan sama sebenarnya, seperti N R pangkat 2/3 S pangkat setengah gitu. Kemudian ini B. Kalau Q ya tinggal dikali A. Q sama dengan B kali A begitu, atau ini disubstitusi gitu. Jadi bolak-balik didapatkan rumus S adalah Q kuadrat N kuadrat dibagi, langsung dimasukkan saja slope ya.
Jadi kalau kedalaman kritis ini, kedalaman kritis tadi kan kalau saya punya Q tadi berapa ini? 500 meter kubik per detik, 500 meter kubik per second, kemudian widthnya tadi 40, kemudian depth-nya kalau critical tadi 2,5 ya, 2,5. Nah, untuk mencapai ini itu slope-nya harus sekian. Tapi kalau kita tidak perlu mencapai ini, kedalaman normal saja. Untuk kedalaman normal saja, maka slope-nya lebih landai. Artinya kita tidak membutuhkan kedalaman normal ini tadi pada saat kedalamannya 4 meter tadi ya. Itu ternyata slope saluran hanya perlu landainya segini. Tapi kalau kita mau aliran-alirannya kritis itu harus agak yang steep. Ini kan slope-nya lebih kecil ya. Jadi begini, kalau tadi saluran kita mau ini lebar 40, lebar fix ya saluran sungainya, tapi kedalaman air yang bisa naik turun kan. Kalau kita mau kedalaman air dengan Q yang sama, kalau kedalaman air, if the depth of the water we like to reach the critical, it means 2.5, the slope of the channel or the river must be a bit more steep, 0,028, compare if it's okay, we have 4 meter and then 40 meter depth, and then the channel, probably we don't need the channel to be that steep. Jadi agak landai saja salurannya, gitu, intinya gitu. Slope here, the slope here. The last example, I will go through this last example quite not that, because it's actually similar with others, but in this case it's trapezoidal channel. So the formula is different. Ini yang dipakai ya kalau untuk trapezoidal. Nah tadi for trapezoidal here the equation that we use, okay? Non-rectangular, yang tadi itu rectangular, di atasnya itu rectangular, tetapi kalau yang non-rectangular itu rumusnya kita pakai ini. Jadi contoh-contoh soal yang nomor 1 sampai nomor 3 tadi adalah untuk saluran rectangular. Untuk yang nomor 4 ini sebenarnya sama saja, cuman hanya untuk yang penggunaan non-rectangular channel.